Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Malikul Soleh dengan NIM 415230 10166. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 generatif AI, yaitu tentang loss function dalam deep learning. Baik, pertama-tama pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu mengenai probabilistic loss atau binary cross entropy, lalu yang kedua ada regression loss atau mean square error, dan yang terakhir itu ada height loss atau maximum margin. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai probabilistic loss atau binary cross entropy. Baik, yang pertama, loss function pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi, binary cross entropy yang masuk dalam kategori probabilistic loss. Pertama, apa sih itu binary cross entropy? Binary cross entropy itu digunakan ketika kita punya masalah klasifikasi biner. Artinya, outputnya cuma 2 kemungkinan, yaitu ada 0 ataupun 1. Misalnya, apakah email itu spam atau tidak? Lalu apakah pasien ini positif atau negatif dalam suatu penyakit? Lalu bagaimana caranya binary cross entropy ini bekerja? Fungsi ini mengukur seberapa jauh probabilitas yang diprediksi oleh model dari labels aslinya. Lalu semakin dekat prediksi ke nilai yang benar, semakin kecil nilai loss-nya. Dan sebaliknya, kalau model salah besar, maka loss-nya akan tinggi. Selanjutnya, masih di probabilistic loss atau binary cross entropy, rumusnya terlihat seperti ini, yaitu loss sama dengan min, lalu kurung tegak, Y dikali log, dalam kurung Y cap atau di dalam bahasa Indonesia atau Y topi, lalu tutup kurung, ditambah 1 di dalam buka kurung lagi, 1 min Y tutup kurung, dikali log, buka kurung, 1 min Y cap atau Y topi, tutup kurung, dan tutup kurung. Dimana Y-nya ini sebagai label asli, ada antara 0 ataupun 1. Lalu Y cap ini menjadi probabilitas yang diprediksi model. Contoh nyatanya seperti kalau model memprediksi 0,95 dan label aslinya memang 1, maka loss-nya sangat kecil. Maka loss sangat kecil yang berarti model itu benar. Namun kalau model memprediksi 0,05 tapi label aslinya menandakan angka 1, maka loss-nya ini sangat besar, maka bisa dipastikan model itu sangat salah. Kenapa pakai sigmoid? Karena binary cross entropy hampir selalu dipasangkan dengan activation function sigmoid di layar terakhir. Karena sigmoid menghasilkan output antara 0 dan 1 yang mana cocok untuk mewakili probabilitasnya. Contoh penggunaan biasa dipakai seperti deteksi spam, prediksi klik iklan, maupun diagnosa penyakit, yaitu positif maupun negatif. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, adalah regression loss atau mean square error, yaitu mean square error atau MSE yang digunakan untuk masalah regresi. Apa bedanya sih regresi dan klasifikasi? Kalau klasifikasi memprediksi kategori, baik itu spam maupun bukan spam. Namun kalau regresi, itu memprediksi nilai continue, yaitu dari angka yang bisa berapa saja, seperti contohnya berapa harga rumah ini, berapa suhu besok, dan berapa penjualan bulan depan. Bagaimana dengan MSE bekerja? MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual itu sendiri. Lalu selanjutnya masih di regression loss atau mean square error. Rumusnya adalah MSE sama dengan 1 per N dikali E Y cap I min YI sama pangkat 2. Itu dimana Y cap I ini nilainya
untuk memprediksi model, lalu Y ini nilai aktual atau ground truth, dan N adalah jumlah data. Maka mengapa dikuadratkan? Yaitu alasannya ada dua. Pertama, supaya error negatif dan positif tidak saling menghapus. Lalu memberikan penalti yang lebih besar untuk kesalahan yang jauh. Jikalau prediksi meleset 10, penaltinya bukan 10 tapi 100. Lalu kelebihan dari MSA ini sendiri itu mudah diturunkan atau differentiable, cocok untuk gradient descent. Lalu yang kedua, sensitif terhadap outlier, yang dimana ini bisa jadi kelebihan maupun kekurangan tergantung kasus atau contoh penggunaannya sih. Jadi kayak pertama, contoh penggunaannya itu bisa seperti prediksi harga properti, lalu prediksi cuaca maupun forecasting penjualan. Lalu kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu ada high loss atau maximum margin. Jadi loss function ini sering disebut juga sebagai maximum margin loss. Kenapa? Karena high loss paling dikenal dipakai di algoritma support vector atau support vector machine atau SVM, tapi juga bisa dipakai di neural network untuk klasifikasi. Jadi ide dasarnya itu maximum margin SVM tidak hanya ingin mengklasifikasikan data dengan benar, namun ia juga ingin membuat batas pemisah atau decision boundary yang sejauh mungkin dari kedua kelas. Misalnya jarak ini disebut margin. Bagaimana high loss bekerja, high loss bekerja? Pertama, kalau prediksi benar dan sudah di luar margin, maka loss sama dengan 0. Atau model sudah cukup yakin tidak perlu diperbaiki. Namun kalau prediksi salah atau terlalu dekat dengan batas, maka loss meningkat secara linear. Itu konsep awalnya. Lalu di sini kita akan membahas tentang rumusnya lagi. Rumusnya adalah loss sama dengan max buka kurung 0,1 min Y kali Y cap tutup kurung, dimana Y-nya ini adalah label asli, bisa menjadi +1 ataupun -1. Lalu Y cap itu skor prediksi model. Contohnya kalau Y sama dengan +1 dan Y cap sama dengan +2, maka 1 min buka kurung 1 kali 2 sama dengan -1. Lalu max-nya sama dengan 0,0 -1 sama dengan 0, yaitu benar atau yakin. Kalau Y-nya itu +1 dan Y cap-nya itu +0,3, maka 1 min 1 kali 0,3 sama dengan 0,7. Maka max-nya itu 0,0,07. Maka sama dengan hasilnya 0,7, benar tapi kurang yakin. Lalu yang terakhir ada kalau Y-nya itu +1 dan Y cap-nya itu -1, maka 1 min 1 kali -1 sama dengan 2, maka max 0,2 sama dengan 2, yaitu hasilnya salah klasifikasi. Jadi kapan pakai high loss? Ya karena dipakai ketika cocok untuk masalah klasifikasi dengan batas keputusan yang tegas, yang terutama data yang bisa dipisahkan secara linear ataupun hampir linear. Setelah ini kita sampai pada kesimpulan, yaitu pada loss function-nya ada 3. Tadi ada binary cross entropy, mean square error, dan Heinz loss. Biasanya binary cross entropy itu dipakai untuk klasifikasi biner. Lalu kalau mean square error itu regresi atau nilai kontinu. Dan terakhir high loss itu digunakan untuk klasifikasi dengan margin. Contoh kasusnya ya binary cross entropy seperti tadi, deteksi spam. Lalu mean square error itu seperti prediksi harga. Dan yang terakhir high loss itu biasanya contoh kasus seperti SVM. Jadi intinya pilih loss function sesuai dengan jenis masalah. Loss function yang tepat, model belajar lebih efektif. Itu sekian penjelasan dari loss function dari soal nomor 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.